Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat Bapak Ibu guru peserta pelatihan guru tematik angkatan 2. Bapak Ibu yang berbahagia, kali ini kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu analisis SKL, KIKD, dan indikator pencapaian kompetensi. Bapak Ibu, materi sangat penting karena materi ini akan menghantarkan Bapak Ibu semua nanti sebelum melakukan perencanaan pembelajaran. Mari kita sama-sama mulai. Pertama dengan melihat latar belakang. Apa yang melatar belakangi pentingnya melakukan analisis SKL KIKD ini? Nah, ini dari beberapa hasil wawancara dan juga penelitian ditemukan. Pada umumnya satuan pendidikan dalam mengembangkan silabus belum melakukan kajian SKL, KIKD, dan IPK. Ini hasil beberapa wawancara juga dengan hasil survei dari BSNP ditemukan bahwa pada umumnya satuan pendidikan belum melakukan kajian, belum melakukan analisis SKL, KIKD dalam mengembangkan silabus. Yang kedua, dalam merumuskan IPK kurang memperhatikan penggunaan kata kerja operasional. Nah, dampaknya apa? Sehingga hasil perangkat yang dihasilkan di sini tidak mewakili KD yang ada pada standar isi. Nah, ini tentu menjadi masalah tersendiri. Baiklah, pertama-tama kita membahas tentang apa itu SKL. SKL atau standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sekali lagi, SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan. Saya garis bawahi ini adalah lulusan dan siswa atau peserta yang telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, SKL memiliki tujuan yang pertama sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar prasarana, standar pengelolaan, dan standar pemilihan. Jadi SKL ini menjadi acuan bagi pengembangan standar-standar yang lain. Dari 8 standar nasional pendidikan ini, SKL ini yang menjadi acuan utama dalam pengembangan standar-standar yang lain. Nah, SKL ini memiliki 3 dimensi. Yang pertama dimensi sikap, yang kedua dimensi pengetahuan, dan yang ketiga dimensi keterampilan. Untuk dimensi sikap, dalam SKL ini berbunyi memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berkarakter, jujur, dan peduli. Yang ketiga bertanggung jawab. Keempat pembelajar sejati sepanjang hayat. Dan yang kelima sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Ini adalah SKL untuk ranah atau dimensi sikap. Dan ini akan dimiliki atau harus dimiliki oleh mereka yang sudah menamatkan jenjang pendidikan SD atau MI. Kemudian yang berikutnya adalah dimensi pengetahuan. Pada dimensi pengetahuan ini lulusan harus memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Jadi inilah kompetensi atau kemampuan yang wajib dimiliki oleh lulusan SDMI terkait dengan pengetahuan. Sedangkan dimensi keterampilan memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan. Jadi inilah kemampuan atau kompetensi yang wajib dimiliki oleh mereka yang telah menamatkan jenjang pendidikan SD,
MI pada dimensi keterampilan atau ranah keterampilan. Baik, sekarang kita pada kompetensi inti. Tadi SKL adalah jenjang milik jenjang sekolah atau jenjang pendidikan, kemudian diturunkan lagi menjadi kompetensi inti, karena ketika milik satu pendidikan untuk SDMI berarti adalah milik kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kemudian dari SKL ini nanti akan diturunkan lagi ke dalam kompetensi inti, yaitu tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik pada setiap tingkatan kelas. Jadi kalau SKL adalah milik jenjang, sedangkan kompetensi inti adalah milik setiap tingkat kelas. Oke. Katakan kelas 1 memiliki KI sendiri, kelas 2 memiliki KI sendiri, kelas 3 memiliki KI sendiri, dan seterusnya. Kemudian kompetensi inti bersifat generik, terdiri atas 4 dimensi yang merepresentasikan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian kompetensi dasar. Apa itu kompetensi dasar? Kompetensi dasar adalah kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk suatu mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Jadi dari SKL turunkan menjadi KI atau kompetensi inti. Nah, dari kompetensi inti ini nanti akan diturunkan lagi menjadi kompetensi dasar. Kalau SKL milik satuan pendidikan, kompetensi inti milik tingkat kelas. Nah, kalau kompetensi dasar adalah milik muatan pelajaran. Sehingga beda mata pelajaran, beda kompetensi dasarnya. Oke, sekali lagi, kompetensi dasar adalah kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai oleh peserta didik untuk suatu mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Berikutnya kita membahas tentang langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, mengkaji kompetensi dasar. Yang kedua, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga, mengidentifikasi materi pembelajaran. Yang keempat, merancang kegiatan pembelajaran. Yang kelima, menentukan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang ketujuh adalah memilih sumber belajar. Sedangkan mekanisme pengembangan silabus bisa dilihat pada gambar di sana. Diawali dengan analisis KD. Dari KD ini nanti akan diturunkan menjadi indikator. Nah, dari indikator inilah kita bisa nanti menentukan dan mengembangkan menjadi sebuah tema atau materi, kemudian pembelajaran atau langkah-langkah kegiatan pembelajarannya, juga menentukan penilaiannya, alokasi waktu, dan sumber belajarnya. Ini semua setelah kita melakukan atau memiliki indikator yang dikembangkan dari hasil analisis KD. Mengkaji KD, yang pertama adalah mengkaji kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi, dan tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada pada standar isi. Yang kedua, keterkaitan kompetensi dasar dalam mata pelajaran, dan yang ketiga, keterkaitan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi di sini adalah kemampuan minimal yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan KD pada KI 3 dan KI 4. Kemudian indikator pencapaian kompetensi juga harus menggunakan kata kerja operasional atau yang disebut dengan KKO. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan IPK. Yang pertama, IPK merupakan penanda pencapaian kompetensi yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, IPK dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa
mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan seterusnya. Kemudian menggunakan KKO, tata kerja operasional, dimulai dari tingkatan berpikir yang mudah ke sukar, sederhana ke kompleks, dekat ke jauh, dan dari konkret ke abstrak, bukan sebaliknya, atau jangan sampai tumpang tindih gitu. Kemudian berikutnya kata kerja operasional pada KD benar-benar terwakili dan teruji akurasinya pada deskripsi yang ada pada kata kerja operasional indikator. Kemudian yang berikutnya adalah minimal sama IPK minimal sama atau boleh lebih tinggi dari kompetensi dasar. Jadi ketika mengembangkan IPK jangan sampai IPK terakhir itu lebih rendah daripada KD. Minimal harus sama. Ini yang disebut dengan indikator kunci. Berikutnya tentang merancang langkah pembelajaran. Dalam merancang langkah pembelajaran, ini kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan pendidik untuk mencapai potensi yang diharapkan. Nah, ini harus mengacu kepada pendekatan saintifik. Kenapa? Karena dalam kurikulum 2013 pemerintah mengamanatkan seluruh pendidikan untuk melaksanakan atau mengimplementasikan pendekatan saintifik dalam pembelajarannya di jenjang manapun, baik SDMI, MTS, SMP MTS maupun SMA MA. Kemudian penentuan jenis penilaian. Nah, ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian. Yang pertama, penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi, penilaian menggunakan acuan kriteria, kemudian sistem penilaian berkelanjutan, dan hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Kemudian sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Jadi penilaian yang digunakan juga harus sesuai dengan apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan pembelajarannya. Menentukan alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun. Berikutnya, penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan KD. Berikutnya adalah alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai KD yang dibutuhkan oleh siswa yang beragam. Sedangkan sumber belajar ini bisa berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Ini contoh format untuk melakukan analisis KD dan indikator. Nanti ketika Bapak latihan, silakan menggunakan format ini. Dan ini format untuk silabus. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan untuk materi analisis SKL, KIKD, dan IPK. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan Ibu untuk memahami materi diklat analisis SKLKD. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.